Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat ngopi yang berbahagia, maksudnya ngobrol perkara Islam. Hari ini kita berjumpa dengan Awi Tembung Official dalam rangka ngopi bareng, ngobrol perkara Islam yang mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan kita semua. Hari ini kita bersama dengan salah seorang dai muda Al-Wasliyah yang sudah kita kenal dengan istilah UAP, Ustadz Awwaluddin Bulungan MA. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada hari ini akan banyak manfaat untuk kita dan umat adanya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bersama Ustadz dengan tema kita ngopi, ngobrol perkara Islam bersama dengan Awi Tembung Official. Ustadz, begini, hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang beberapa permasalahan yang dihadapi oleh umat yang mungkin bisa menjadi pencerahan kepada kita semua yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa pada hari ini. Kepada Ustadz Awwaluddin Bulungan MA dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga tahun ini Allah masih mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Sungguh beruntung bagi kita umat Islam yang masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan terbaik, Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan, yang di dalamnya banyak kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan, yang di dalamnya dosa-dosa insya Allah Allah ampunkan. Maka mari kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan meningkatkan aktivitas amal ibadah kita selama 1 bulan penuh. Di bulan Ramadan Allah wajibkan bagi kita orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini ayat Ustadz adalah dalil tentang wajibnya bagi orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Silakan Ustadz. Iya. Baik Ustadz, ada hal-hal yang terkadang tatkala kita memahami ini merupakan ibadah wajib, terkadang orang lalai dengan kewajiban tersebut, sehingga banyak orang yang berpuasa itu dia puasanya sah namun pahala tidak. Itu bagaimana pula Ustaz? Benar Ustaz. Hal ini pernah Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya yang sahih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun yang dia dapatkan cuman lapar dan haus saja. Adapun nilai ibadah puasa yang sangat besar yang telah Allah janjikan, ternyata mereka tidak dapatkan. Oleh karena itu, mengapa bisa begitu? Di antara faktornya adalah karena banyak orang yang berpuasa hanya mampu mempuasakan perutnya saja dari makan dan minum, namun tidak menjaga hal-hal yang dilarang oleh Nabi untuk dilakukan selama bulan suci Ramadan. Lalu apa saja hal-hal yang dapat merusak nilai ibadah puasa itu? Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik
Rasulullah bersabda, "Khamsun yuftirnas shaim." Ada 5 perkara yang dapat menghapus, membatalkan nilai pahala daripada orang yang berpuasa itu. Yang pertama adalah al-kazib, yaitu dusta. Yang kedua wal ghibah, ghibah alias menggunjing. Sedangkan yang ketiga wan namimah, mengadu domba. Sedangkan yang keempat adalah wal yaminul kazib, sumpah palsu. Dan yang kelima adalah wan nazru bisahwatin, memandang dengan syahwat. 5 perkara ini yang dianggap sepele oleh orang yang berpuasa, yang akhirnya menjadikan puasanya cuman mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sebagai contoh yang pertama adalah al-kazib, dusta. Kita akui Ustadz bahwa hari ini orang mudah kali untuk berdusta. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Paling gampang orang untuk berdusta, padahal jelas-jelas berdusta dapat merusak nilai pahala ibadah puasa. Sebagai contoh, di tangan saya ada HP. Gara-gara HP orang jadi banyak berdusta. Ketika istrinya umpama menelpon, "Assalamualaikum bang." "Waalaikumsalam." "Sudah di mana?" Sering suami menjawab, "Sudah di jalan." Padahal lagi duduk di lesehan. Ini bohong tidak Ustaz? Bohong. Banyak contoh bahwa orang sekarang gampang sekali untuk berdusta. Maka ingat Ramadan, Ramadan menjadikan pribadi kita pribadi yang jujur. Dari mana kok Ramadan bisa menjadikan kita pribadi yang jujur? Buktinya ketika di siang hari Ramadan kita berpuasa, menahan lapar dan haus. Kita bilang di saat pukul 2 siang, disitulah puncak-puncaknya lapar dan haus. Kita pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada istri, tidak ada anak, cuman kita sendiri. Kita buka lemari es penuh dengan minuman segar. Kita buka lemari makan, masih ada makanan yang tadi pagi. Membuat perut pun semakin lapar. Tapi pertanyaannya, apakah kita sentuh makanan dan minuman itu? Biarpun istri, anak, 1 orang pun tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri, pasti jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita sedang berpuasa. Dari sini secara tidak langsung puasa melatih diri kita untuk bersifat jujur. Maka para pendengar yang beriman, tinggalkan dusta. Karena orang kalau sudah sekali berdusta, biasanya akan dusta yang kedua. Kalau sudah berdusta yang kedua, akan berdusta yang ketiga, begitu seterusnya. Mengapa? Karena dusta yang kedua menutupi dusta yang pertama. Dusta yang ketiga menutupi dusta yang kedua. Begitulah seterusnya hingga akhirnya dia menjadi kazab, pendusta. Saya pikir hadis Rasul berikut cukup untuk menjadi penegur buat kita semua. Rasul bersabda, "Iyyakum wal kaziba, fa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Jauhi kamu yang namanya dusta, karena dusta membawa kepada keburukan dan keburukan membawa kepada api neraka. Jujur pangkal takwa, dusta pangkal celaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Ustadz, terima kasih, luar biasa ngobrol kita pada hari ini. Sahabat ngopi sekalian yang kami cintai, Awi Tembong Official. Selanjutnya Ustadz, ada juga setelah kita memahami tentang hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, tentunya juga sesuatu yang biasa tapi sudah membatalkan puasa seseorang tersebut. Ini kayak mana Ustaz? Iya. Baik. Di dalam kitab-kitab fikih, para ulama telah menyusun secara rapi apa saja yang dapat membatalkan puasa. Persoalan membatalkan puasa, saya pikir secara umum kita banyak yang mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi kembali ke awal tadi, orang lebih sulit menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak ibadah puasa itu sendiri. Maka pesan kami, mari kita jaga puasa kita dengan cara meninggalkan hal-hal yang di atas, seperti dusta, ghibah, namimah, kemudian sumpah palsu, kemudian yang kelima adalah memandang dengan pandangan syahwat. Ada satu lagi Ustadz yang tadi hampir lupa, berdasarkan hadis Rasul yang lain, malam yada kaulazur
wal amala bihi falaisa lillahi alaihi hajatun fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, zur, serta mengamalkan perbuatan yang keji, maka Allah tidak berhajat sedikit pun terhadap puasa dia. Walaupun selama berpuasa dia meninggalkan makan dan minum. Bukankah dalam hadis kursi disebutkan, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal anak Adam untuknya, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Tapi manakala kita berpuasa tapi lidah kita tidak mampu menjaganya dari mengucapkan perkataan yang zur, kotor, maka Allah tidak perlu dengan puasa kita itu alias ditolak. Apa contoh perkataan kotor? Puasa-puasa tapi maki-maki jalan terus. Puasa-puasa tapi mencela orang, menghardi orang jalan terus. Termasuk puasa tapi marah-marah jalan terus. Itu yang biasa membatalkan, Ustaz. Itu membatalkan nilai pahala puasa. 6 itu mari kita jaga. Baik, kemudian pertanyaan Ustadz yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, kalau ini terjadi, puasanya batal. Di samping itu nanti pasca Ramadan dia pun wajib menggantinya. Apa saja? Dalam kitab fikih disebutkan, yang pertama yang sudah kita paham bersama, makan dan minum dengan sengaja. Kuncinya dengan sengaja. Sebab jika makan dan minum tidak sengaja, biarpun sampai tambuh 2 kali, insya Allah puasanya tetap sah. Dalam hadis Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Jika memang betul-betul lupa. Beda kalau sholat, Ustadz. Kalau lupa makan, lupa minum ketika sholat, jika makan minumnya sedikit, maaf, artinya sholatnya tetap sah. Tapi dalam sholat jika lupa makannya banyak, ini sholatnya tetap batal. Beda dengan puasa, biarpun banyak makannya, puasanya tetap sah. Kenapa kok beda? Karena dalam sholat ada perbuatannya, mulai dari takbir sampai salam. Tidak akan mungkin kita lupa bahwa kita sedang sholat. Tapi kalau puasa tidak ada perbuatannya, yang ada adalah imsak, sehingga memungkinkan orang untuk lupa. Salah satu contoh, ada jamaah kita sekarang sudah almarhumah, ibu-ibu sudah tua, ketika puasa jam 10 makan dia sampai tambuh 2 kali, habis itu kena teh manis segelas. Setelah minum, setelah makan kenyang, baru sadar bahwa dia sedang puasa. Alhamdulillah, itu rezeki dari Allah, Ustaz. Itu yang pertama. Dan yang kedua, makan minum dengan sengaja. Jika lupa, itu rezeki. Yang ketiga adalah jima, berhubungan badan di siang hari Ramadan. Siang ini bukan siang jam 12 ya. Pokoknya siang, mulai dari terbit fajar sampai maghrib terbenam matahari. Ya, maka jika ini terjadi, puasanya batal, dia berdosa, wajib mengganti, bahkan si suami terkena kafarat jima. Kafarat jima itu ada 3, Ustaz. Pertama, memerdekakan sahaya yang muslim, karena sekarang tidak ada lagi budak sahaya. Maka yang kedua, dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maka kami pesankan kepada para pasangan muda, kalau pasangan tua insya Allah aman ini. Tapi pasangan muda yang agak khawatir kan, agak berbahaya, maka jaga jangan sampai itu terjadi, karena membayar kafaratnya sangat berat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jika di hari yang ke-59 batal, wajib diulang kembali. Adapun yang keempat, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang berlubang. Nah, para ulama menetapkan rongga yang berlubang itu cuma 5. Pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, maaf kemaluan depan, yang kelima dubur. Cuman 5 inilah rongga yang terbuka, yang jika ada sesuatu benda masuk ke dalamnya bisa membatalkan puasa. Adapun mata tidak mengapa. Termasuk rongga yang ada pada pori-pori. Contoh kusuk, pakai luluran masuk ke dalam, ini juga tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan suntik? Iya, nih yang sekarang viralnya Ustaz, vaksin itu. Sekarang kan musim suntik vaksin. Baik, sebelum saya jawab dulu, Fatwa MUI sudah mengeluarkan
bahwa suntik vaksin di siang Ramadan tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan suntik yang lain? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah disebutkan suntik di sini ada dua. Jika suntiknya dapat menambah daya tahan tubuh, suntik vitamin supaya perut yang lapar bisa jadi kenyang, ini mutlak batal puasanya. Tapi kalau suntiknya adalah suntik untuk obat mana tahu sakit, ini dirinci. Lihat, jika dia disuntik jalurnya, salurannya melalui urat, batal puasa. Tapi kalau yang disuntik adalah ototnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Keterangan ini Ustadz ada dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Jadi rongga yang terbuka yang bisa membatalkan puasa cuma 5: mulut, hidung, telinga, kubul, dubur. Lalu bagaimana kalau yang masuk ke rongga itu adalah cuman aroma atau angin seperti minyak kayu putih? Maka dalam kitab tersebut juga tidak mengapa alias tidak membatalkan puasa. Lalu pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau yang masak itu asap? Asap tahu Ustadz? Rokok. Rokok. Nah, kalau itu udah jelas lah membatalkan puasa. Jadi para pemirsa jangan merokok selama puasa. Subhanallah. Ya, terima kasih Ustadz. Ini sangat luar biasa ngobrol kita hari ini dengan Islam ngobrol perkara Islam yang hari ini kita alhamdulillah Ustadz kita telah menyampaikan banyak hal yang tentunya ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, khususnya pecinta Awi Tembung Official. Amin. Yang ini mudah-mudahan jadi kebaikan kepada kita semua. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan keafiatan sehingga mampu menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih. Sebelum apa Ustadz? Coba ini kita akan ngopi-ngopi. Dimakan dulu, diminum dulu. Namanya juga ngopi. Ngobrol perkara Islam. Luar biasa ini. Mudah-mudahan Awi channel Awasliyah istiqomah. Amin. Untuk menyebarkan dakwah-dakwah Islam. Insyaallah Ustaz. Untuk memberikan maslahat buat umat. Iya. Ya, baik Ustaz. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang masalah ngobrol-ngobrol perkara Islam ini. Menarik tadi sampai Ustaz tadi. Ya. Tapi karena di tengah masyarakat kita itu ada hal-hal yang kadang-kadang menjadi sebuah pertanyaan besar gitu. Sehingga meragukan kita sendiri tentang apakah dia membatalkan atau tidak puasanya itu gitu. Contoh Ustaz, tatkala dia lagi mengalami BAB gitu, mohon maaf ya, buang air keras tuh, buang air besarnya keras sangat gitu. Lalu ia masukkan benda pada lubang tersebut supaya lancar, supaya terasa sehat. Kira-kira dalam perkara ini membatalkan atau tidak Ustaz? Itu termasuk contoh yang membatalkan puasa dengan sebab memasukkan sesuatu benda ke rongga yang bernama dubur. Ya, karena sembelit keras BAB-nya akhirnya dimasukkan satu benda ke dalam lubang dubur, itu termasuk yang bisa membatalkan puasa. Batal satu ya. Tidak pun ada benda lain yang dimasukkan. Contoh, ketika BAB, maaf ini, ya keras, sudah keluar sebahagian, lalu akhirnya masuk lagi umpama, ini juga bisa membatalkan puasa itu. Nah, makanya harus betul-betul dijaga. Atau contoh berikutnya, memasukkan benda melalui dubur. Umpama kalau di kampung-kampung kan biasa kalau BAB itu kan di sungai. Jadi begitu dia BAB, ditenggelamkan pinggangnya ke bawah. Kan begitu. Lalu maaf cakap, keluarlah BAB tadi karena terbuka dubur, air pun masuk. Batal puasa. Nah, makanya ini harus dijaga. Contoh yang bisa membatalkan puasa dengan cara memasukkan satu benda melalui lubang dubur. Kalau melalui lubang kubul ya seperti orang sakit dimasukkan apa istilahnya, kateter istilahnya. Karena nggak bisa buang air itu kan, itu ada benda dimasukkan, itu juga bisa membatalkan puasa itu sendiri. Ya, kita berdoa sama Allah mudah-mudahan kita sehat-sehat. Itu makanya ketika puasa sangat bagus pemirsa kalau kita selalu mengkonsumsi buah-buahan. Supaya BAB kita tidak keras, ya kan? Apakah itu buah kurma, tentu itu makanan terbaik, atau buah-buah manis yang lain, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu Ustadz yang mungkin para pemirsa banyak yang kurang tepat dalam mengamalkan ketika dia berbuka. Pertanyaannya adalah, mana duluan dilakukan ketika berbuka, makan kurma dulu atau minum air putih dulu? Saya pernah mensurvei ke jamaah saya, mana yang Bapak Ibu lakukan, minum dulu atau makan kurma?
rata-rata menjawab pasti minum. Apakah minum air putih atau teh manis? Ternyata di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah, Rasul mendulukan makan kurma, baru setelah itu minum zam-zam. Jika nggak ada minum zam-zam, pamain, maka dengan air putih biasa. Artinya nomor 1 kurma, maka setelah itu dilanjutkan dengan minum. Itu yang afdol. Bukan minum dulu baru makan kurma, tapi makan kurma dulu baru minum. Kalau kita lihat dari doa buka puasa yang satu lagi, zahabaz zoma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Telah pergi rasa lapar dan telah basah tenggorokan. Berarti kan hilang lapar dulu, baru hilang haus. Jadi seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, luar biasa Ustaz. Terima kasih sangat. Sahabat ngopi yang kami cintai, pecinta Awi Tembung Official. Ustaz kita ini adalah alumni Al-Wasiyah Tembung yang alhamdulillah hari ini beliau berkiprah di dunia dakwah yang dikenal dengan istilah dai muda Al-Wasiyah dengan singkatan UAP, Ustadz Awaludin Pulungan. Kalau kita punya senior itu ada UAS, ya Ustadz Abu Somad juga orang Wasiyah, sekarang jadi wakil ketua Fatwa. Sekarang kita juga punya Ustadz muda namanya UAP, Ustadz Awaludin Pulungan, yang jelas Ustadz ini beliau adalah alumni Al-Wasiyah Tembung. Mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Terima kasih atas segala sesuatunya. Bangka demikianlah ngobrol singkat kita pada hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.